Halo, jumpa lagi bersama saya Yansen Theophilus. Di video yang kedua mengenai pembelajaran biomekanika kerja ini, kita akan fokus membahas dua hal. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas berbagai macam model biomekanika kerja untuk menganalisis gerakan kerja manusia. Dan yang kedua, kita akan membahas beberapa contoh rekomendasi desain untuk bisa membuat gerakan pekerja terhadap suatu pekerjaan menjadi lebih baik secara biomekanika. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Kita mulai dari model biomekanika kerja. Model adalah sebuah representasi dari sesuatu. Pemodelan dikembangkan untuk mempermudah kita mengukur dan juga menganalisis gerakan kerja dari suatu pekerja atau suatu manusia, apakah sudah baik dan benar atau belum. Jika belum, maka kita bisa perbaiki sistem kerjanya agar gerakan dari manusia tersebut bisa diperbaiki agar menghindari musculoskeletal disorder. Model biomekanika menggambarkan gaya-gaya yang berlaku pada tubuh manusia ketika melakukan satu pekerjaan atau gerakan tertentu. Model biomekanika yang kita kembangkan bisa terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, apakah kita mau membuat modelnya itu statis atau dinamis? Jika model biomekanika statis, maka kita itu akan menganalisa gerakan tubuh manusia secara statis. Jadi pada saat dia melakukan satu gerakan, kita analisis secara statis waktu dia diam. Misalnya kita lihat posturnya dan sebagainya. Sedangkan untuk model biomekanika yang dinamis, itu kita menganalisa gerakan manusia ketika dia memang sedang melakukan gerakan tertentu. Kita akan lihat pemodelannya itu secara dinamis, ya, bukan hanya di satu titik waktu saja, tapi kita akan melihat pada waktu tertentu. Lalu pemodelan biomekanika juga bisa dilihat berdasarkan dimensinya. Ada yang memodelkan, menganalisa berdasarkan 2 dimensi, ada juga yang 3 dimensi. Kali ini kita akan membahas beberapa model biomekanika yang cukup populer dan cukup umum digunakan, baik itu yang statis atau dinamis, 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Untuk yang statis, kita akan membahas beberapa model biomekanik. Jadi pada umumnya ada model biomekanik yang berfokus hanya pada beberapa atau satu link atau join saja. Ada juga yang membahas berbagai gitu ya. Jadi ada yang fokus ke satu link atau satu join, ada juga yang fokus ke beberapa. Kita akan bahas beberapa contoh model biomekanika statis yang populer. Ini contohnya bagaimana kita memodelkan biomekanika yang statis. Jadi kita mencoba melihat postur kerja dari seorang pekerja, misalnya, lalu kita berdasarkan postur itu kita analisis kira-kira posturnya seperti itu. Kalau dia bekerjanya sekian lama atau membawa beban sekian besar, kira-kira beresiko nggak sih untuk menghasilkan musculoskeletal disorder? Sedangkan untuk model biomekanika yang dinamis, ini analisisnya lebih kompleks mungkin ya dibandingkan dengan yang statis, karena kalau statis kita menganalisis datanya satu persatu. Sedangkan untuk dinamis ini selama beberapa waktu tertentu, tentu saja ada banyak sekali gerakan yang harus kita analisis bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan kesimpulan yang tepat tentunya. Kita bahas dari model biomekanika statis yang cukup simpel, yaitu single body segment static. Kenapa disebut single body segment static? Karena kita hanya menggunakan satu segmen tubuh saja, yaitu segmen lengan bawah, yang terdiri dari lengan bawah hingga ke telapak tangan. Dan kenapa disebut statik? Karena analisisnya adalah statis. Ya, jadi berdasarkan kasus ini, ya diketahui bahwa tangan manusia ini sedang melakukan gerakan membawa beban. Pada saat dia membawa beban, memegang beban tersebut, maka kita bisa petakan gayanya. Kira-kira gerakan seperti ini akan menghasilkan gaya-gaya seperti apa, dan juga momen gayanya seperti apa. Ya, diketahui bahwa beban yang dia bawa adalah 20 kg. Nah, maka beratnya adalah sebesar kurang lebih 196 Newton. Lalu diketahui pula, karena ini pakai single segment, maka kita punya pusat tumpuan ada di sini ya. Di segmen sini, di sendi sini ya.
Karena kita menganalisisnya satu segmen, maka kita abaikan apa yang terjadi dengan atasnya. Kita mau memetakan gaya pada segmen lengan bawah saja. Diketahui juga bahwa ketika beban tersebut dibawa dengan menggunakan dua tangan, maka bebannya itu diasumsikan dialirkan ke kedua tangan sama besar, maka kita bagi 196 Newton ini ke dua tangan. Maka ketika kita gunakan satu tangan saja untuk menganalisis, maka W-nya adalah 98 Newton. Berikutnya, ketika kita melakukan analisis gaya secara linear, maka kita akan mendapatkan beberapa gaya yang arahnya ke atas dan juga ke bawah. Ke bawah karena ada pengaruh gravitasi, ke atas adalah gaya yang terkait dengan hubungan dari pusat gaya ini ke bagian tubuh segmen selanjutnya. Diketahui bahwa yang arah gayanya ke bawah adalah berat dari tangan manusia itu sendiri plus dengan beban yang dibawa. Ya, maka ketika kita belajar saat mempelajari mekanika teknik bahwa yang arahnya ke bawah kita berikan tanda minus, yang arahnya berlawanan kita berikan tanda plus, ya, maka diketahui bahwa gaya yang seharusnya dilawan gitu ya untuk bisa mengangkat beban sebesar 98 Newton adalah kurang lebih sebesar 114 Newton. Itu kalau kita menganalisis gayanya secara linear. Nah, bagaimana jika kita menganalisis momen gayanya, momen inersia dari gaya tersebut? Ya, kita ketahui lagi bahwa tumpuan putar dari single segmental adalah di sini. Maka kita akan dapatkan momen gaya pada elbow di titik sini. Ingat kembali bahwa rumus dari momen gaya adalah torsi sama dengan R. R itu adalah jarak dari pusat momen ke titik gaya dikalikan dengan F, di mana F adalah besar gayanya, dikalikan dengan sin theta, di mana sin theta ini adalah sudut ya, antara garis yang tegak lurus dengan pusat gaya, pusat momen terhadap si gaya yang diberikan. Ya, tolong review kembali mengenai mekanika teknik karena bahannya cukup banyak, tidak sempat untuk kita mereview kembali dari awal banget ya. Sehingga diketahui bahwa tanda yang positif untuk yang gayanya itu clockwise terhadap pusat momen dan arah negatif untuk gaya yang counterclockwise ya, sehingga diketahui bahwa momen elbow itu memiliki arah yang berbeda dengan momen gaya di titik sini dan juga momen gaya di titik sini. Ya, sehingga kita dapat mengetahui kira-kira momen gaya pada elbow itu berapa. Lalu selanjutnya kita akan membahas, kalau tadi kita membahas bagaimana contoh model biomekanika yang satu segmen, kita sekarang mempelajari yang multiple segmen. Kita bahas mengenai model tulang belakang Chaffin. Ya, modelnya seperti ini kurang lebih. Jadi model tulang belakang Chaffin ini model yang sangat populer di mana dia memodelkan gaya yang bekerja pada titik L5S1. Ingat kembali bahwa titik L5S1 itu titik pada tulang belakang, area pada tulang belakang di sekitar lumbar 5 dan sakrum 1 yang cenderung mengalami gaya yang paling besar di antara seluruh ruas tulang belakang ketika kita sedang melakukan gerakan kerja, khususnya membungkuk atau membawa beban. Ya, maka si Chaffin ini itu mengembangkan model matematis yang memetakan kira-kira berapa sih gaya yang dirasakan oleh lumbar 5 sakrum 1 ini ketika membawa satu beban dengan cara tertentu. Ya, singkat cerita bahwa beban menurut NIOSH, NIOSH itu organisasi kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika, ya, mengatakan bahwa gaya maksimal yang sebaiknya diterima lumbar 5 sakrum 1 itu tidak lebih dari 3.400 Newton. Nanti kita akan coba lihat gitu, bagaimana model matematisnya sehingga kita tahu berapa gaya yang diterima oleh L5S1 ini. Ya, model biomekanika ini juga statis ya.
dan 2 dimensi pada bidang sagital. Sebelumnya kita ketahui dulu itu bahwa tekanan yang diterima oleh lumbar 5 dan S1 itu diakibatkan oleh momen yang terjadi karena berat badan. Jadi berat badan kita sendiri pun memberikan tekanan pada lumbar 5 S1. Maka berat badan yang lebih besar itu cukup berbahaya juga, beresiko meningkatkan MSD, gitu ya, meskipun dia melakukan gerakan kerja yang sama dengan orang yang lebih kecil. Gitu ya. Lalu selain berat badan kita, juga beban yang diangkat. Ya, dalam hal ini ada sebuah dus yang diangkat. Lalu selain berat badan dan beban, ada juga gaya lain yang bekerja, yaitu tulang belakang. Ya, jadi otot-otot di sekitar tulang belakang ketika kita membungkuk untuk mengambil benda atau membawa benda, itu ingat kembali bahwa ada kontraksi otot di sana, di mana kontraksi otot ini juga menghasilkan gaya. Selain kontraksi pada otot, juga akan ada kontraksi pada bagian diafragma di sekitar perut. Kenapa? Karena balik lagi ketika kita membungkuk, maka akan ada otot yang berkontraksi di bagian tulang belakang, tapi kontraksinya itu dia bekerja memanjang gitu ya. Sedangkan ada juga kontraksi pada diafragma, di mana pada diafragma sebaliknya akan ada kontraksi otot yang memendek. Ya, karena itulah Chavin juga mempertimbangkan bahwa ada gaya-gaya tersebut selain gaya yang dihasilkan oleh berat beban kita sendiri dan juga gaya dari benda kerja yang kita bawa. Berikut beberapa notasi-notasi yang digunakan. Jadi ML5S1 merupakan momen yang terjadi pada lumbar 5S1 ya di titik sini. Lalu ada B kecil yang merupakan jarak antara L5S1 dengan titik berat tubuh, di mana titik berat tubuh ini diambil di titik sini yang merupakan estimasi titik tengah dari tubuh kita, dari pusat beban tubuh kita. Lalu ada H kecil, yaitu jarak antara L5S1 dengan titik berat beban, ya, yang arahnya juga ke bawah mengikuti gravitasi. Kenapa kita butuh jarak-jarak ini? Karena nanti kita mau menghitung momen gaya. Lalu selanjutnya ada D besar, di mana D besar ini jarak tegak lurus sumbu tubuh ke pusat gaya yang menekan perut. Ini nanti akan menjadi jarak momen untuk gaya yang terjadi pada otot diafragma. Lalu ada juga E besar, jarak tegak lurus otot tulang belakang ke pusat S1 diasumsikan 5 cm. Ini berdasarkan penelitian Chavin ini, kira-kira jarak dari titik tengah tubuh ke otot, titik tengah otot dari tulang belakang yang berkontraksi itu berapa sih estimasinya? Ya, lalu ada MG BW, yaitu berat tubuh di atas lumbar 5 sakrum 1. Kenapa yang dilihat hanya di atas? Karena yang menekan itu yang di atas tubuh gitu ya, sehingga berat tubuh yang di bawahnya bisa kita sedikit abaikan. Ada juga MG load, yaitu berat beban yang dibawa. Lalu ada FA, yaitu gaya yang menyebabkan tekanan pada diaphragm sebelah sini. Ada FM, gaya pada otot tulang belakang atau F muscle. Ini arahnya ke sebelah sini kalau kalian lihat. Ya, ada panahnya di sini. Sedangkan untuk yang gaya diaphragm, kebalikannya ya, arahnya ke sini. Lalu ada juga PA, tekanan pada diafragma. Dan juga ada sudut pada pangkal paha. Nah, pada kondisi pengangkatan beban, persamaan umum yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi persamaan momen gaya di L5S1 adalah, kita lihat ada 4 momen yang bekerja ya. Yang pertama adalah beban dari massa tubuh bagian atas, lalu beban dari benda kerja yang dibawa, lalu dikurangi dengan ini gaya pada diafragma, ya, arahnya berlawanan, counterclockwise, sehingga kita bisa gunakan arah negatif, notasi negatif, dan juga ada gaya yang dihasilkan oleh kontraksi otot ke sebelah sini, sehingga diperolehlah singkat cerita F muscle dengan persamaan seperti ini. Berikut ini beberapa asumsi terkait dengan diafragma. Jadi kita ketahui ada tekanan di diafragma gitu ya, karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya pada diafragma dibagi dengan luas permukaan, maka kurang lebih persamaannya akan mengikuti seperti ini.
Selanjutnya bisa juga kita tentukan gaya tekan dan gaya geser. Nah, gaya tekan adalah gaya yang dirasakan di titik lumbar 5 sakrum 1 ya, dengan arah sebagai berikut. Sedangkan gaya geser adalah tekanan juga yang dirasakan dengan arah sebagai berikut ya, dari titik lumbar 5 sakrum 1. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan asumsi bahwa alfa adalah sudut antara garis lurus dari titik lumbar 5M sakrum 1 di sini dengan garis horizontal tubuh, maka kita dapatkan alfa di sini ya, sehingga diperoleh F compression sebesar cos alpha mgbw plus cos alpha mglot minus FA minus FM plus FM minus FC ya. Sehingga nanti kita bisa dapatkan berapa FC-nya. Titik inilah yang tadi saya bilang tidak boleh lebih besar dari 3.400 Newton dalam kondisi manual material handling dalam pekerjaan. Selain itu ada juga dengan gaya geser dengan arah gaya yang berbeda, di mana rumusnya mengikuti persamaan berikut. Selanjutnya adalah cara menentukan alfa. Ya. Jadi alfa itu adalah sudut antara titik garis lurus yang kita tarik dari lumbar 5 sakrum 1 dengan garis horizontal tubuh. Nah, alfa ini pada saat tubuh kita berdiri dalam posisi tegak itu besarnya 40 derajat. Tapi ketika kita membungkuk untuk menjangkau benda, maka kita perlu tambahkan beta. Nah, beta itu kita peroleh dari persamaan berikut. Persamaan berikut merupakan persamaan dari fungsi T dan juga K, di mana T adalah sudut antara sumbu badan dengan sumbu vertikal, ya, yang kita peroleh dari titik sudut ini. Sedangkan K adalah sudut pada lutut, yang kita peroleh pada sudut ini. Berdasarkan pemetaan sudut-sudut T dan K ini, kita bisa peroleh kira-kira betanya berapa, sehingga kita bisa mengestimasi nilai alfa. Nilai alfa ini kita gunakan nanti pada persamaan gaya tekan dan gaya geser. Selanjutnya kita membahas model REBA. REBA merupakan singkatan dari Rapid Entire Body Assessment. REBA merupakan tools untuk mengukur dan menganalisis postur kerja secara statis dengan sangat praktis dan murah. Jadi kalau dibandingkan dengan Chavin tadi, Chavin itu kita harus benar-benar menggunakan kemampuan kita memetakan gaya dan menghitung secara mekanika teknik ya. Sedangkan Reba ini jauh lebih praktis, tapi mungkin peruntukannya kurang lebih sama ya. Biasanya kita melihat postur badan seseorang, lalu kita petakan kira-kira dia beresiko nggak ya mengalami musculoskeletal disorder, kurang lebih singkatnya seperti itu. Ya, Reba ini kita melihat postur berdasarkan dari kepala sampai kaki. Jadi lengkap biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang secara fisik aktif dari atas sampai bawah. Bukan untuk pekerjaan kantoran misalnya seharian duduk dan sebagainya. Nah, dalam penilaian Reba ini kita harus pastikan kita kan akan mengamati postur tubuh manusia berdasarkan bidang sagitalnya. Maka kita harus pastikan posisi pengukur itu harus tegak lurus dengan bidang sagital manusia. Baru kita petakan berapa nilai rebanya. Dengan menggunakan reba, kita akan mengcapture postur-postur badan secara statis. Kita tahu dalam satu pekerjaan akan terjadi banyak sekali postur. Ya, misalnya ketika kita membawa barang dari satu titik, dari titik A ke titik B aja, kita setiap detik mungkin saja punya postur yang berbeda. Nah, kita tidak perlu ukur semuanya dalam menggunakan reba ini. Postur yang penting untuk dievaluasi adalah kita melihat dari postur yang paling sulit dan melelahkan untuk dilakukan. Kita bisa tanya ke pekerjanya, kira-kira yang mana yang kira-kira paling ekstrim, paling susah, paling melelahkan, itu yang kita ukur. Lalu postur kerja yang tidak berubah dalam periode waktu lama. Jadi postur kerjanya itu monoton sekali gitu ya. Dia harus menahan posturnya dalam sekian lama. Atau yang ketiga, postur kerja di mana berhubungan erat dengan pembawaan beban berat. Ya, jadi ciri-ciri tiga ciri-ciri postur yang harus kita ukur dengan menggunakan cara reba ini adalah yang tiga syarat seperti ini.
untuk setiap posturnya, kita bisa interpretasikan langsung ya, kira-kira resiko musculoskeletal disorder-nya tinggi atau rendah. Langsung saja kita lihat contohnya ya. Jadi ini adalah form analisis reba yang kita bisa gunakan dalam menggunakan model reba ini. Step-stepnya sudah sangat jelas. Kita tidak perlu menggunakan kemampuan mekanika teknik yang cukup dalam karena mereka sudah memodelkan supaya kita mudah analisisnya. Jadi step 1 kita lihat kita benar-benar lihat postur yang tadi kita capture ya. Jadi kalau kalian susah mengcapture secara langsung karena kita harus menghitung dan juga mengukur berapa sudutnya dan sebagainya, biasa kita pakai video perekam atau kita foto posisi saat pekerjanya itu mengalami postur-postur sesuai 3 syarat tadi ya. Baru nanti dari foto, dari gambar atau videonya itu kita ukur untuk setiap segmen tubuh ini kira-kira nilainya berapa. Ya, tapi ingat kembali bahwa gambar atau video yang kita peroleh itu harus kita pastikan posisinya tegak lurus terhadap bidang sagital tubuh pekerja yang kita amati. Baik, langsung saja langkah-langkahnya. Step 1 kita melihat posisi neck-nya. Kita berikan nilai plus 1 atau plus 2. Kita lihat juga ada kondisi khusus di sini apakah lehernya itu twisting atau tidak. Lalu kita masukkan nilainya ke sini. Lalu step 2, kita lihat sekarang posisi terang. Terang itu batang tubuhnya. Ya. Dari batang tubuhnya ini kita lihat, kita berikan nilainya berdasarkan ketentuan berikut. Lalu step 3, nilai kaki ya. Sekarang posisi kakinya kurang lebih seperti apa. Lalu kalau sudah, step selanjutnya adalah kita melihat berdasarkan 3 nilai awal ini ke tabel A. Kira-kira berapa nilainya kita masukkan ke sini. Lalu step 5 adalah kita menentukan kira-kira berapa, apakah ada load atau force yang harus dibawa. Biasanya ini pekerjaan yang membawa beban. Lalu kita masukkan ke sini. Berdasarkan kedua nilai ini, kita mendapatkan skor A. Selanjutnya kita masuk ke step 7. Step 7 dan seterusnya ini sudah di bagian B, yaitu arm and wrist analysis. Ya. Kita lihat step 8, step 9, berikan penilaian seperti biasa. Lalu setelah itu kita lihat ke tabel B. Berdasarkan nilai-nilai yang sudah diperoleh, dapatlah nilai postur tabel B. Ditambahkan dengan coupling score. Coupling score ini kita melihat pembawaan beban atau pembawaan barangnya itu mudah atau tidak gitu ya. Dengan memberikan nilai, lalu dapat coupling score, kita tambahkan dapat skor B. Ya. Setelah kita dapat skor A dan skor B, kita lihat ke tabel C. Dari tabel C kita dapat nilai isi di sini. Lalu ditambahkan activity score. Activity score itu lihat ke sini. Masukkan nilainya ke sini, dapatlah final reba score. Baru final reba score ini kita lihat analisisnya ke tabel sini ya. Kalau resikonya medium ke high atau very high, bahkan kita harus perbaiki postur kerjanya. Apa itu dengan alat bantu atau kita perbaiki gerakan kerjanya, apapun caranya ya untuk menghindari postur ekstrim seperti itu. Selanjutnya adalah rula. Rula ini pengembangan dari reba. Rula ini berfokus pada upper limb assessment. Upper limb itu bagian tubuh ke atas. Ya, jadi biasanya rula ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang dominan hanya menggunakan bagian tubuh bagian atas. Ya, misalnya pekerja kantoran yang dia itu hanya duduk sepanjang hari misalnya, dan sebagainya. Cara analisisnya, tujuan analisisnya kurang lebih sama seperti reba. Interpretasi skornya ada sedikit berbeda, nanti harus kita lihat pakai reba atau rula. Formnya juga kurang lebih sama ya, langkah-langkahnya dari step 1 sampai step 15, barulah nanti kita dapat final score-nya. Final score-nya itu kita sesuaikan dengan tabel sini. Kira-kira posturnya itu memiliki resiko tinggi atau rendah. Kalau medium ke tinggi, maka sebaiknya kita perbaiki. Selanjutnya, ada yang dinamakan recommended weight limit yang dikembangkan oleh NIOSH. Ya. NIOSH ini merupakan organisasi internasional dari Amerika yang fokus terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, NIOSH ini mengembangkan kira-kira suatu formulasi
ya pada tahun 1981, formulasi pedoman untuk mengestimasi resiko dari kombinasi variabel-variabel tugas pekerjaan. Ya, jadi kalau recommended weight limit ini merupakan model biomekanik yang mengestimasi resiko dari kegiatan manual material handling atau pembawaan beban secara manual menggunakan manusia. Output dari persamaan NIOSH ini nanti akan menghasilkan nilai batas pengangkatan teoritis yang disebut recommended weight limit. Jadi kalau nilai RWL-nya itu misalnya 10 kilo, tapi ternyata beban yang aslinya dibawa oleh orang itu ada 20 kilo, maka kita bisa katakan resiko terkena musculoskeletal disorder-nya tinggi. Ya, jadi sebisa mungkin beban yang dibawa itu lebih rendah dari recommended weight limit yang diberikan oleh NIOSH ini. Berikut ini contoh dari kondisi pengangkatan ya. Dalam sebuah kondisi pengangkatan ada beberapa ukuran. Yang pertama H besar, itu jarak dari sumbu tubuh manusia ke titik tengah benda kerja. Ya, jaraknya tapi secara horizontal. Ada juga V besar, ini jaraknya vertikal dari titik terbawah manusia membawa sampai ke titik tengah benda secara vertikal. Lalu ada juga D besar, merupakan jarak vertikal dari benda, titik awal benda dibawa ke titik akhir benda sampai. Ya, posisi standar pengangkatan yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Ya, jadi jarak horizontalnya 25 cm, jarak vertikalnya ada 75 cm, tapi ini memang disesuaikan kembali ke kenyamanan dari operator. Nah, dalam pengangkatan menggunakan NIOSH juga ada kemungkinan terjadinya twisting ya. Twisting, kita memutar sumbu tubuh kita untuk bisa memindahkan benda kerja, maka ada kemungkinan terjadinya sudut asimetri dengan notasi A besar. Berikut ini merupakan persamaan dari NIOSH lifting equation, ya, di mana RWL sama dengan LC. RWL ini recommended weight limit dalam satuan kilogram. LC merupakan konstanta pembebanan 23 kg. 23 kg ini merupakan konstanta di mana batas maksimal beban yang dibawa dalam kondisi natural gitu ya. Tapi LC ini nanti perlu dikalikan pengali faktor lain sesuai dengan bagaimana kondisi pengangkatan yang dilakukan. Lalu dikalikan dengan HM, faktor pengali horizontal, dengan rumus 25 per H, dikalikan dengan FVM, faktor pengali vertikal dengan rumus sekian, DM, dengan rumus 0,82 plus 4,5 per D besar. Lalu ada AM dengan rumus 1 minus 0,0032 dikali A, di mana A-nya ini merupakan sudut perpindahan yang tadi kita bahas. FM merupakan faktor pengalih frekuensi. Nah, faktor pengalih frekuensi ini bisa kita dapatkan dari tabel yang akan kita bahas di slide selanjutnya. CM juga sama, faktor pengalih kopling, ini bisa kita peroleh dari tabel. Ya, faktor pengalih frekuensi itu tergantung pada berapa frekuensi yang dibawa dalam satu waktu tertentu, sedangkan faktor pengalih kopling ini kita melihat apakah pembawaan yang dilakukan itu cukup nyaman atau sulit secara subjektif. Beberapa komponen perhitungan NIOSH ini kita bisa gunakan metric system maupun US system dengan satuan yang berbeda-beda juga menghasilkan rumus yang berbeda-beda. Ya, mohon ini diperhatikan mengenai satuan. Yang penting konsisten ya, kalian mau pakai metric atau US silahkan. Kalau di Indonesia mungkin yang lebih familiar adalah yang metric. Nah, ini merupakan tabel coupling multipliers ya, faktor pengalih kopling. Jadi kita akan melihat jarak V-nya berapa. Ya, V itu tadi jarak sumbu tubuh, jarak tubuh bagian bawah sampai ke titik tengah benda kerja yang dibawa. Lalu coupling classification, kita melihat ya pembawaannya itu baik atau buruk. Ya, misalnya ketika kita bawa botol seperti ini, kalau kita genggamnya enak seperti ini, kita bisa katakan couplingnya good. Tapi ketika kita harus bawanya, misalnya somehow bawanya tuh agak susah seperti ini, gitu ya, maka kita bisa katakan fair gitu ya. Terus kalau lebih susah lagi, misalnya somehow kita harus bawanya tuh kayak gini nih, nggak nyaman banget lah kelihatannya, susah bawanya, maka kita bisa katakan couplingnya poor. Ya, jadi benar-benar secara subjektif si pengamat melihat pembawaannya itu susah atau mudah sih kira-kira bagi si operator.
Lalu kita akan ambil nilainya sesuai dengan bacaan tabel. Sedangkan untuk faktor pengalih frekuensi, kita melihat durasi kerjanya. Ya, dalam sehari itu berapa lama, ya. Lalu juga kita melihat frekuensinya, berapa kali dia mengangkat atau membawa selama 1 menit. Lalu juga kita melihat nilai V-nya, ya, apakah kurang dari 75 cm atau lebih besar sama dengan. Baru nanti kita ambil nilainya dari sini sebagai faktor pengalih. Setelah dapat RWL-nya, kita bisa mendapatkan lifting index, merupakan indeks untuk mengukur kira-kira beban kerjanya terlalu berat atau tidak. Ya, dengan rumus beban berat dibagi dengan RWL. Jika lifting index lebih besar dari 1, maka besar resiko menyebabkan MSD. Sedangkan jika lebih kecil dari 1, maka tidak beresiko. Silakan, tidak perlu diperbaiki lagi. Berikut merupakan contoh form yang bisa digunakan dari buku Wickens ya untuk NIOSH. Kita masukkan datanya di sebelah sini. Lalu ini jangan lupa ditulis juga keterangan pekerjaan yang kita amati apa. Lalu di sini kita menghitung ya. Nah, ini berdasarkan, bisa kita pecah-pecah lagi kalau misalnya ada beberapa kegiatan pengangkatan. Ya, misalnya di sini dia mengangkat dari titik origin ke titik destination, lalu ini dari titik destination balik ke origin. Bisa jadi nilainya berbeda ya kalau gerakannya berbeda. Lalu tahap terakhir adalah kita menghitung lifting index. Dari sini kita menganalisis kira-kira perlu perbaikan atau enggak sih gitu ya berdasarkan lifting index yang kita peroleh. Baik, berikut contoh kasusnya. Ini saya skip saja gitu ya. Silakan kalian coba pelajari bagaimana contoh perhitungannya. Sebenarnya kali-kalinya gampang sekali ya. Yang lebih susah adalah kita menentukan data-data nilainya dan juga memetakan gerakan kerjanya. Ya, singkat cerita, berdasarkan kegiatan pemindahan tote box ini, diperoleh RWL-nya sebesar 10,74 lbs, diperoleh lifting index 1,4. Karena lifting index-nya lebih besar dari 1, maka perlu perbaikan segera. Kenapa bisa lebih besar dari 1? Karena recommended weight limit-nya 10,74, tapi ternyata yang di bawah adalah 15 lbs, sehingga melebihi batas beban yang direkomendasikan. Selanjutnya adalah model analisis biomekanika lainnya, yaitu Rogers-Muskal Fatigue Analysis. Ya, kalau ini merupakan analisis biomekanik yang melihat kecenderungan terjadinya kelelahan pada otot ketika bekerja. Ketika bekerja, ada kalanya otot itu melakukan pekerjaan secara terus-menerus ya. Maka Rogers ini kita melihat apakah ada kecenderungan otot ini akan mengalami kelelahan atau tidak. Kenapa kelelahan ini perlu dilihat? Dasar pemikirannya adalah otot yang cepat lelah karena gerakan kerja tersebut akan rentan terhadap cedera. Ya, dalam hal ini adalah cedera MSD. Maka dengan melakukan analisis Rogers ini, kita bisa meminimasi resiko cedera pada sistem muskuloskeletal. Pengukuran ini cocok untuk mengevaluasi resiko kelelahan otot yang berujung pada cedera otot ketika bekerja melakukan berbagai postur tubuh. Ya. Jadi, Rogers ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang dominan menggunakan fisik, menggunakan berbagai postur tubuh dalam pekerjaannya. Ya, jadi kurang cocok untuk pekerjaan yang mungkin hanya di depan komputer dari pagi sampai sore, kurang cocok pakai Rogers ya. Langkah-langkah simpelnya, yang pertama kita mengidentifikasi elemen pekerjaannya apa saja. Misalnya ketika pekerjaan kita adalah memindahkan barang dari titik A ke B, maka elemen kerjanya mungkin di awal kita mengambil benda kerjanya, lalu elemen pekerjaan yang selanjutnya adalah kita berjalan ke titik B. Elemen pekerjaan yang selanjutnya adalah kita menaruh benda kerja kita di suatu tempat di titik B. Nah, itu contoh pembagian elemen pekerjaan dalam sebuah pekerjaan. Kita list pekerjaannya apa saja, lalu berapa persen waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tersebut dalam satu shift. Lalu ini secara subjektif kita melihat apakah pekerjaan tersebut termasuk sulit atau tidak. Kalau iya, kita checklist. Lalu selanjutnya kita menentukan change priority. Kita berikan nomor. Nah, change priority ini untuk kita memprioritaskan kira-kira kalau misalnya ada banyak elemen kerja yang beresiko, yang mana yang perlu segera kita perbaiki.
Lalu langkah yang kedua adalah menentukan nilai prioritas resiko. Jadi tadi untuk setiap elemen pekerjaan, kita menilai ya, untuk setiap segmen tubuh ini, kita menilai nilai 1 sampai 4. Nilai 1 sampai 4 ini adalah nilai effort ya. Nilai effortnya itu apakah rendah, moderate, atau tinggi. Gitu ya. Selain effort, kita juga melihat durasi dan juga frekuensi. Kalau effort, kita mengacu pada indikator ini. Kalau durasi dan frekuensi, kita mengacu ke indikator bawahnya. Ya, durasi itu adalah untuk sekali siklus kerja itu berapa durasinya. Sedangkan untuk frekuensi, kita melihat frekuensi dari effort yang dilakukan itu berapa lama. Ya, dalam penilaian, nilai 3 dan 4 untuk durasi nggak mungkin bersamaan dengan frekuensi 3 dan 4. Kenapa? Karena kita lihat nilai 3 dan 4 itu kan lebih dari 20 second ya per sekali gerakan tersebut. Sedangkan frekuensi untuk 3 dan 4 itu lebih dari 5 kali per menit. Sehingga kalau misalnya satu kali effort aja dia butuh 20 second ke atas, maka nggak mungkin lebih dari 3 kali dalam semenit. Ya, maka inilah yang mendasari kenapa ini nggak mungkin. Setelah kita menilai setiap region untuk setiap elemen kerja, selanjutnya kita menentukan nilai prioritas resiko. Ya, dengan kita melihat effort level, durasi, dan juga frekuensi yang tadi sudah kita nilai. Lalu kita tentukan prioritasnya L, atau M, atau high, atau very high. Nah, jika durasi atau frekuensinya nilainya 4, maka langsung very high ya, berapapun nilai dari durasi effortnya. Nah, setelah itu jadi kita sudah dapat ya, mana yang L, mana yang M, mana yang H, mana yang VH. Setelah itu, tahap terakhir adalah kita menentukan mana yang beresiko tinggi dengan melihat mana yang tadi nilainya H dan VH. Lalu kita perbaiki. Ya. Perbaikan, fokuskan pada yang resikonya high atau very high. Tapi kalau terlalu banyak, kita lihat lagi change priority kita. Ya, jadi lihat yang high dan very high, lalu lihat change priority kita. Selanjutnya kita masuk ke bahasan yang terakhir, beberapa contoh rekomendasi desain berdasarkan analisis biomekanika. Ini contohnya ya. Kita bisa rekomendasikan pengangkatan beban atau pembawaan atau pengambilan beban itu menggunakan adjustable lift tables ya, untuk menghindari pekerja ini membungkuk untuk mengambil di bagian yang bawah. Adjustable lift tables ini dia ketika kita tambahkan beban yang banyak, dia akan semakin turun. Sedangkan ketika bebannya semakin ringan, maka dia akan semakin naik mengikuti dengan mempertahankan ketinggian dari tables ini sesuai dengan tinggi yang nyaman untuk operator berdasarkan antropometrinya yang sudah dibahas juga. Ini contoh lainnya ketika workspace design. Pada bagian awal, desainnya itu mengharuskan kita melakukan torso twisting. Kita harus memutar batang tubuh kita. Memang ini lebih recommended daripada kita harus jalan bolak-balik ataupun membungkuk. Tapi ini sebisa mungkin kita hindari ya, karena dalam intensitas yang tinggi juga kurang baik adanya torso twisting ini. Singkat cerita, diperbaikilah sistem kerjanya menjadi yang bagian B. Menggunakan sistem kerja ini, pekerja jadi nggak perlu lagi melakukan torso twisting. Ya, inilah contohnya berdasarkan analisis biomekanika sederhana, kita perbaiki gerakan kerjanya. Atau kita berikan alat bantu. Di sini adalah rollers conveyor mekanik. Selanjutnya, perancangan dari kursi yang nyaman bagi pekerja. Ya, beberapa rekomendasi, misalnya backrest inclination angle-nya 110 derajat sampai 120 derajat. Jadi, angle kursi yang baik itu dengan sudut sekian, ya, bukan yang tegak lurus dengan tulang belakang. Bisa juga diberikan lumbar support. Ya, lumbar support bisa kita gunakan memory foam dan sejenisnya dengan ketebalan 5 cm. Lalu juga dengan armrest akan membantu. Lalu ini kita lihat di sebelah kanan juga ada beberapa posisi duduk seseorang dibandingkan dengan berapa gaya yang diterima oleh lumbar 5 sacrum 1. Terlihat bahwa orang yang duduknya bungkuk itu justru akan memberikan tekanan lebih besar ya terhadap lumbar 5 sacrum 1. Tekanan yang paling ringan adalah ketika berdiri ataupun kita duduk dalam posisi yang tegak.
Maka itulah kenapa kita harus duduk dalam posisi tegak ya, untuk juga kesehatan dari tulang belakang kita lebih terjaga. Contoh lainnya, rekomendasi desain untuk hand tool, misalnya bor tangan gitu ya, dan sebagainya. Ya, seperti yang saya bilang, pergelangan tangan, posisi yang paling bagus adalah sesuaikan dengan kondisi natural tubuh. Jadi jangan sampai pergelangan tangannya dibengkokkan ketika menggunakan tools-tools tersebut. Ya, buat juga tool handles-nya untuk mengalokasikan pemegangan yang nyaman. Kita bisa lihat contoh yang baik dan juga contoh yang buruk seperti apa, menyebabkan pergelangan tangan kita menekuk, dan juga posisi pemegangannya tidak nyaman, seperti yang sebelah sini. Lalu selanjutnya, juga masih terkait hand tool design, kita perlu menyediakan grip span yang cukup besar gitu ya. Jangan terlalu kecil. Kenapa? Kalau terlalu kecil, gaya yang dihasilkan juga misalnya untuk gunting atau tang gitu ya, itu tidak maksimal. Dan juga akan menyulitkan bagi si pengguna ketika menggunakan. Ya, berikut adalah contoh clearance dan juga strength yang dihasilkan, yang direkomendasikan berdasarkan studi yang dilakukan di beberapa penelitian ya. Jadi untuk besar dari grip span-nya ini bisa disesuaikan apakah pria atau wanita. Lalu kita lihat ya, pada besar grip span tertentu akan menghasilkan strength yang paling optimal. Ya, data ini kita bisa peroleh berdasarkan hasil analisis biomekanika tentunya, berdasarkan grip span dengan besaran tertentu. Grip span itu jarak antara pemegangannya dikaitkan dengan berapa strength dan juga apakah nyaman atau tidak si pekerja dalam menggunakannya. Baik, itu tadi materi yang saya bisa sampaikan mengenai biomekanika kerja. Mohon maaf kalau ada yang di-skip, saya takut videonya terlalu lama sehingga kalian sudah tidak fokus lagi. Selanjutnya, terakhir akan ada assignment untuk yang kedua, untuk mata kuliah ergonomi. Silakan kerjakan dalam kelompok berisi kurang lebih 5 orang ya. Boleh 6 orang kalau misalnya jumlahnya nggak genap untuk dibagi 5 orang di kelas tersebut, tapi jangan semuanya berenam. Yang pertama, temukanlah satu pekerjaan manual material handling yang repetitif. Ya, misalnya di tukang galon, tukang gas, apapun di sekitar kalian, atau mau pengamatan ke pabrik juga boleh. Yang kedua, temukan satu pekerjaan yang gerakan kerjanya kalian rasa mengandung postur yang dirasa cukup ekstrim, misalnya sering membungkuk, sering jongkok, dan lain-lain. Lakukan observasi, pengukuran, dan analisis. Untuk nomor 1, gunakan metode NIOSH, Recommended Weight Limit. Dan untuk yang kasus nomor 2, gunakan analisis reba atau rula. Ya, tergantung apakah gerakan kerjanya itu dominan upper limb atau semua anggota tubuh dipakai untuk menentukan mana yang pakai reba, mana yang pakai rula. Ini untuk tiap kelompok boleh sama objeknya. Kegiatannya boleh sama, misalnya sama-sama tukang galon. Tapi nggak boleh berasal dari lokasi dan juga operator yang sama. Ya, meskipun tukang galon sama, tapi bisa jadi dia itu gerakan kerjanya beda antar tukang galon misalnya. Ya, kalian boleh memilih yang sama, tapi objek, lokasi, dan juga pekerjaannya beda. Tapi sebisa mungkin kalian buat variatif lah ya. Jangan saya kasih tukang galon sebagai contoh, semuanya nanti tukang galon. Ya, saya lebih apresiasi kalau kalian lebih kreatif mencari objek. Lalu silahkan buat laporan, terdiri dari 7 halaman maksimal, A4, plus 1 cover. Nggak perlu pakai penjelasan teori dan daftar isi ya. Laporan minimal berisi deskripsi dan gambar yang diamati, penjelasan proses, hasil pengukuran, serta analisis dan saran perbaikan. Submission via IDE, Unpar, maksimal April, tanggal 22, jam 12 malam. Saya akan buka nanti di IDS setelah kelas ini berakhir. Karena tugas ini membutuhkan pengamatan langsung ke lapangan, please banget, disclaimer, mohon senantiasa menerapkan protokol kesehatan selama pengamatan dan pengerjaan tugas. Karena saya tidak mau ada yang sakit, apalagi terpapar dengan virus COVID-19 selama pengerjaan tugas ini berlangsung. Baik, sekian pemaparan materi mengenai biomekanika kerja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.